Saya masih ingat Mas, zaman dulu ya pengalaman saya, orang kalau servis mobil, mereka kepengen di bawah mobilnya. Di bawah mobilnya? Waktu mobil lagi diangkat tuh, Oke. mereka pengen ngeliatin, mobil saya di servisnya betul nggak ya? Saya dibohongin nggak ya? Itu udah nggak lagi. Turun langsung mereka ke bengkel? Turun, makanya kan sempat dilarang. Maaf, tidak boleh masuk ke daerah workshop, gitu kan ya. Oh, sampai ke servis B? Sampai servis B-nya, mereka itu dulu begitu. Kalau kita lihat secara statistiknya bahwa memang kan pembeli Mazda itu kira-kira hampir 50-50 sih sebenarnya. Jadi artinya penting, sama pentingnya, kalau equally 50-50 sebenarnya sama pentingnya dengan pembeli yang pria gitu kan. Bahkan sebenarnya kalau kita nggak bisa mengenai Mazda nih ya, even pria yang beli aja, ya, bapak yang beli pasti si bapaknya selalu tanya mamanya, ini kamu mau suka warna apa, nanti menyesuaikan karakter anaknya seperti gimana, kamu mau gimana. Jadi even walaupun si pria pun juga yang beli, gitu kan, bapaknya yang beli, bapaknya tetap konsult dulu sama mamanya. Kalau kayak demikian berarti kan sebenarnya enggak 50-50 dong. Ya. Bahkan bisa mungkin bapaknya cuma 30 karena tetap bapaknya tetap dipengaruhin sama si mamanya, bener ya, gitu kan. Tapi ya, memang Mazda ini emang agak beda sih, karena kita punya konsep mobil kan satu, selain kita namanya Jinba Itai, yang Jinba itu adalah gimana fun to drive-nya, hubungan antara pengendara. Tapi juga ada sisi namanya, kita sangat bangga dengan namanya Kodo Design. Kodo Design. Nah, Kodo Design itu kita tentunya karena bicara mengenai desain, bicara mengenai kecantikan, bicara mengenai the design. Orang memang apresiasi tentang kecantikannya. Dan memang biasanya para wanita-wanita ini yang memang mereka lebih bisa. Karena kan orang sering bilang kan, kalau bapak-bapak mungkin kalau makan yang penting kenyang 2 piring, cukup gitu kan. Nah, tapi kan kalau ibu-ibu kan karena nggak mungkin makan 2 piring, pasti kan mereka kan takaran terbatas supaya nggak gemuk kalau gitu ya, misalnya gitu ya. Jadi mereka maunya pastiin yang rasanya enak, ya ada taste, ya, ada taste. Nah, taste itu menjadi important sih gitu. Dan taste itu kan nggak cuma makanan, taste itu juga bicara mengenai the design itself gitu kan. Jadi kita tentunya sangat memperhatikan karena kita desain, memperhatikan juga orang-orang yang bisa mengapresiasi taste. Taste itu menjadi salah satu value. Desain, taste menjadi salah satu value kita di Mazda, seperti itu. Nah, kalau tadi Bapak bilang bahwa, wanita, karena desain, nah, iya juga. Kalau ditanya iya juga ke sana gitu. Tapi kita bukan berarti hanya Mazda ini hanya untuk wanita aja, enggak gitu kan. Karena bukan berarti pria nggak ada yang suka taste sih gitu. Pria juga suka taste gitu kan. Sebenarnya kalau menurut pendapat pribadi saya dan pengalaman saya, wanita tuh dalam membeli itu 2 hal. Satu, secara selain desain, tapi dia juga mesti merasa mobil ini aman nggak ya? Aman nggak ya, gitu kan. Bahkan nggak heran banyak orang wanita-wanita yang suka pakai mobil yang tinggi-tinggi, gede-gede. Sebenarnya itu yang tinggi besar itu yang lagi hot itu kan, memberikan rasa aman seperti itu kan. Jadi, nah kalau bicara mengenai aman, Mazda kan udah sangat terkenal dengan segala macam safety feature yang kita punya ya kan, bukan dengan segala macam sensornya, active sense-nya gitu kan. Tapi kalau aman ini kan ya tentu ada lah. Tapi bicara kembali ke desain, ya itu menjadi salah satu andalan kita. Value kita tuh sebenarnya adalah yang terpenting adalah apa? Desain adalah kecantikan sendiri dengan kode desainnya. Nah, tergantung modelnya sih. Memang range-nya kita itu antara umur 35 ke atas. Rata-rata 35 ke atas gitu kan. Karena memang bicara lagi kembali kepada masalah pricing ya. Kalau pricingnya ya, masalah ekonominya ya. Ekonominya kita memang lebih ke arah untuk yang 35 atau ke atas. Kita kan nggak punya mobil-mobil di kelas-kelas yang entry level gitu kan. Biasanya kalau entry level memang kan mereka lebih kayak ke arah yang mahasiswa kali, atau mungkin orang-orang yang baru pertama kali kerja atau seperti apa. Kita lebih yang ke arah udah mungkin mobil kedua, atau orang-orang yang di level yang tadi 35 ke atas. Ya, mid up ya kalau kira-kira mid level or up ya kira-kira gitu. Sampai terus mid level sampai ke level yang A-nya juga ada gitu. Karena kita kan mobil kita juga bervariasi kan.
as you know kan kita kan sangat fokus kepada crossover atau SUV crossover kan. Kita mulai CX-3 seperti yang bilang kita ini CX-3 yang entry level kita sampai ke CX-9 yang paling mahalnya. Seperti gitu. Kalau berdasarkan data Pak, dari konsumen perempuan biasa preferensinya ke mobil hatchback kah, sedan atau SUV? Jadi kalau untuk mereka biasanya kalau perempuan itu kalau dari Mazda mereka pasti bawa sendiri rata-rata bawa sendiri. Ada juga sih yang pakai supir. Termasuk yang perempuan juga? Mesin perempuan. Okay. Ya, mesin perempuan. Nah, pasti kalau yang tadi 35 tadi mereka bawa sendiri. Bawa sendiri. Bawa supir sendiri gitu kan. Tentu ada sekian percentage yang sifatnya juga ada di bawah supir. Tapi saya bisa bilang kecil sekali orang yang pembeli CX-3 ini yang pakai driver. Pasti mereka bawa sendiri. Nah, kenapa? Karena mungkin dari size-nya, mungkin dari bentuknya, orang pasti akan pilih bawa sendiri. Dan mobil ini kan memang kan udah disesuaikan bukan hanya untuk wanita, tapi orang-orang yang memang aktif, dinamis, ya kan, bawa mobil sendiri, irit dan kawan-kawan. Nah, itu cocok banget tuh untuk orang-orang yang 35, orang-orang yang lagi mulai meniti karir, orang-orang yang mulai meranjak, pembuktian jati diri gitu kan. Nah, sekarang kan banyak bicara tuh mengenai emansipasi wanita dan kawan-kawan so forth gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi mereka lebih bisa menentukan, nggak harus mobil yang saya harus 7-seater. Enggak sih. Sekarang kayaknya 7-seater itu nggak harus menjadi sesuatu yang gimana gitu. Mungkin kalau 20 years ago ya kali ya, 10 years mungkin kali ya. Sekarang enggak sih. Udah enggak ya Pak ya? Udah bergeser ya? Iya, kayak bapak sih ketemu teman-teman kolik yang baik pria maupun wanita, lagi wanita gitu ya. Mereka kan banyak yang agak mau fokus di karir gitu kan ya kan. Mereka tentu mau cari kendaraan yang bisa memperlihatkan kepada orang nih, oh nih mobilku juga cantik nih, bisa juga bagus nih, dan ada kayak aktualita diri juga ya kan. Nah, dan tapi bisa bawa sendiri, ya saatnya adalah CX-3 ini sih. Mungkin secara jumlah anaknya juga ada menurun. Saya mungkin mesti cek data statis juga ya, menurun gitu kan. Sebenarnya makan nggak makan penting ngumpul itu masih ada sih mas. Masih melekat ya. Masih melekat itu, apalagi tuh orang Indonesia yang sangat kekeluargaan, family, and so on and so forth gitu kan. Tapi kalau begitu beli mobil agak beda. Waktu beli mobil mereka masih kepengen kayak yang penting praktis, kan praktis, bisa gengsinya ada, praktis gengsinya ada, dan mereka juga merasa aman gitu ya. Tentu mereka adalah karena para safety fiturnya dan reputasinya tentunya. Reputasi dari mobil itu sendiri itu penting sih. Jadi kalau saya rasa baik nggak pria maupun wanita pasti mereka cari itu. Tapi terutama untuk yang para perempuan atau wanita tadi adalah desain, aktualitas tadi dan rasa aman itu penting banget sih bagi mereka. Ya, jadi kalau kita bicara 20 years ago mungkin ya, kita itu mobil itu identiknya dengan bengkel. Mobil identik dengan bengkel? Betul. Dan bengkel itu identik dengan nggak jauh-jauh dari oli, sekrup, baut, dan kawan-kawan. Kotor-kotor ya Pak ya? Betul, yang kotor-kotor gitu kan. Ribet deh gitu. Saya masih mengalami ada beberapa teman ibu saya gitu ya. Dia beli mobil tidak ke dealer, tapi melalui teman cowoknya gitu kan. Karena mungkin dia kenal dekat atau apa, minta tolong teman cowoknya beliin gitu kan. Tapi sekarang nggak begitu sih, kalau saya bilang. Sekarang nggak begitu. Kenapa? Sekarang informasi ada di mana-mana. Apalagi di Indonesia. Saya lihat di Indonesia ini dibandingkan negara di ASEAN aja ya. Mungkin kita adalah salah satu negara yang harus informasi yang paling cepat dan paling dekat ke customer. Apalagi dengan adanya arus digitalisasi yang cepat gitu kan. Jadi informasi itu semuanya bisa langsung didapat di handphone, gitu kan, di gadget seperti itu. Dan kedua kalau bicara mengenai tadi identik dengan oli, sekrup, atau gemuk, sekarang udah agak beda. Kenapa? Karena sekarang itu tetap mobil tetap butuh diservis, mobil tetap butuh dibetulin segala macam. Tapi I can say mobil itu zaman sekarang secara umum sangat reliable, sangat reliable.
nggak 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 ada mobil yang gampang breakdown gitu. Kalau contoh kalau kita misalnya kita mau keluar kota nih gitu ya, ke Bandung untuk ke puncak gimana gitu kan. Oh, seolah-olah kita persiapannya, sekarang enggak sih. Mobil itu benar-benar reliable sekali. Terutama kayak kita di Mazda, kita memberikan yang namanya Mazda Service. Itu artinya free service, labor and part for 3 years or 6,000, mana yang lebih dahulu. Jadi momok service itu bukan lagi bicara mengenai teknikalnya. Momok service itu bicara mengenai jasanya, service-nya sebenarnya itu. Jadi sekarang dunia otomotif ini udah bukan lagi 100% dunia teknis, tapi adalah dunia jasa, dunia service. Kita semua mengadu memberikan yang service yang terbaik terhadap customer. Saya ambil contoh dikit Mas ya. Mungkin kalau 30 tahun lalu namanya komputer IBM. Kita kalau masih mau masuk masih ketik C-prom / ini. Susah sekali kan? Tapi zaman sekarang udah nggak begitu. Zaman sekarang siapa aja tinggal klik udah bisa. Kira-kira seperti kayak gitu. Jadi kalau dunia otomotif jadi nggak lagi bicara mengenai teknis, tapi non teknis banyak kan, servis dan jasa. Dan itu nggak cuma dari sisi pria atau wanita, tapi ya semua kita tanya. Tapi tentu kalau bicara mengenai wanita, mereka lebih senang gitu kan. Selain mobil udah reliable, yang kedua memang kita fokus di sisi jasa tadi. Mereka nggak perlu tahu detail, nggak perlu tahu teknis, karena semuanya itu waktu mereka beli mobil semua clear. Okay. Ini service yang tercover ini, mereka bahkan nggak perlu tahu, mereka bahkan nggak perlu kayak mesti ngerti ini item by item. Kalau service ini apanya yang dibongkar ya, nggak. Itu ya. Saya service 10.000 yang dilakukan adalah A is done. Tentunya makanya tadi masalah faktor trust, masalah faktor reputasi. Waktu dia beli mobil di merek atau tempat yang bereputasi dan mempunyai kepercayaan tinggi, itu udah termasuk situ. Jadi mereka, saya masih ingat Mas zaman dulu ya pengalaman saya, orang kalau servis mobil, mereka kepengen di bawah mobilnya. Di bawah mobilnya? Waktu mobil lagi diangkat tuh, mereka pengen ngeliatin, mobil saya di servisnya betul nggak ya? Saya dibohongin nggak ya? Itu udah nggak lagi. Turun langsung mereka ke bengkel? Turun, makanya kan sempat dilarang, maaf tidak boleh masuk ke daerah workshop, gitu kan ya. Oh, sampai ke servis B? Sampai servis B-nya, mereka itu dulu begitu. Sekarang mereka udah, Anda pokoknya duduk cantik manis di customer lounge, ya kan? Anda begini, terima beres, paperwork, dan gitu kan. Karena ada unsur trust, ada unsur reputasi tadi. Nah, tapi kalau di Mazda, kayak di sini Mazda Improve, kita kasih ada namanya kan My Mazda Experience, gitu kan. Nah, customer experience. Bahkan kita siapkan CCTV kalau Anda mau lihat mobil Anda lagi servis. Sampai begitunya. Tapi tingkat trust konsumen perempuan terhadap tadi proses perbaikan itu sudah mulai meningkat? Udah jauh sih Mas, udah jauh lebih tinggi. Mereka sekarang udah kita karena kita kan juga nggak membawa mereka ke masalah teknis, kita bawa ke masalah non teknis. Lagian juga sekarang macam-macam, udah ada namanya warranty, ya kan? Ada warranty, ada lagi yang namanya breakdown service. Ya, era itu kayak emergency road assistance. Ya, jadi pakai mobil yang penting gue pakai nyaman, happy gitu kan, nggak usah mikirin nanti turun mesin nggak ya, nanti gimana ya. Kecuali kalau misalnya ya bawa mobil kena paku ban kempes ya, itu namanya lain cerita ya, hal demikian. Tapi kalau bicara mengenai the engine, the transmission, apa segala macam, saya rasa itu udah jauh berkurang. Saya bisa bilang di kota-kota besar di Indonesia itu udah jauh berkurang, mitos-mitos seperti itu. Ini bertumbuh berkat transparansi informasi yang kepapar ke mereka. Exactly, ya. Dengan transparansi arus informasi yang masuk sampai ke mereka, sampai ke gadget mereka, informasi itu. Dan sekarang kan sifatnya bukannya informasi, Mas, edukasi. Kita mengedukasi, kenapa perlunya servis 10.000 di bengkel resmi? Kenapa mesti servis di bengkel resmi? Karena kalau Anda servis di bengkel resmi, Anda mendapat warranty Anda valid, nggak void, valid kan. Dan kita kayak di semua mobil Mazda kita berikan yang namanya My Mazda Service, artinya free service labor and parts selama 3 tahun. Nah, artinya apa? Nggak usah pusing-pusing, nggak usah merasa kayak, waduh, saya tadi bohongin nih kalau servis nih, ini, oh enggak. Servis ya kasihnya bukunya. Nih,
free. Kecuali kalau mau ada tambahan-tambahan kayak misalnya kayak tambahan-tambahan yang spurring balancing atau with alignment atau apa ya, that's different story sih. Jadi mitos-mitos seperti itu, kenapa mitos itu ada? Karena tentu ada rasa ketidaknyamanan, ada rasa-rasa hal-hal yang kurang, mereka nggak tahu gitu ya. Apa dibohongin nggak nih? Saya gimana nggak nih? Jangan-jangan tuh saya, karena saya nggak tahu tentang mesin, servisnya dimahalin. Hal demikian kan. Itu pasti ada sih, tapi sekarang udah jauh berbeda. Meskipun stigma tersebut masih ada, tapi sudah mulai jauh turun, ya. Jauh turun. Dan itu saya rasa bukan hanya wanita loh, udah beda. Sekarang wanita-wanita itu udah beda. Juga, ya. Udah beda sih mas. Udah. Jadi kalau saya bilang mitos tentang wanita, saya kurang setuju sih malah. Kalau misalnya mitos itu masih ada tuh ya, kurang setuju sih kalau saya bilang. Ya, itu betul dulu, tapi itu dulu sih. Sekarang saya rasa udah. Sekarang informasi udah jelas, kayak semua bicara mengenai bensin, bicara mengenai tekanan angin apa segala macam ada di samping pintu pengemudi. Itu udah standar. Tinggal dibuka, dilihat di situ, atau mungkin di tangki bensin dibuka, mesti ron berapa, udah jelas. Dan mereka ngeh ya posisi tersebut ya. Betul. Nah karena itu juga bagian dari sell stock. Jadi waktu kita handover delivery, makanya momen delivery itu sangat penting buat Mazda. Momen delivery itu kita jelaskan, wah ini bensinnya pakai ini aja. Bapak mobilnya bensin loh, bukan diesel, ya gitu kan. Jadi jangan isi solar, isinya bensin misalnya gitu kan. Itu pasti sih kita sampaikan hal demikian. Sisanya dan mereka selalu kan punya kayak nomor kontak person siapa misalnya. Mereka ada apa tuh, kontak saya aja Pak, pasti kita akan bantu jawab apa segala macam. Mereka lebih senang ke salesperson. Ke salespersonnya ya, lebih nyaman mereka. Betul. Ya? Karena kalau di Mazda itu salesperson itu lebih adalah orang yang pembuka dan orang yang penutup dan orang yang menjaga. Konsepnya seperti itu. Kita ada punya konsepnya 360 degrees customer experience. Okay. Nah, itu namanya CX experience. Dan itu dibekali juga di salespersonnya Mazda. Betul, dibekali. Jadi ada 360 degrees CX experience atau customer experience. Artinya apa? Dia yang buka, maksudnya dia yang cari jualan, dia delivery segala macam, dan dia menjaga si customer itu terus Pak. Itu customer for life nanti. Udah sifatnya customer for life. Loyalitasnya pun tumbuh dari situ. Antar salesperson dengan si konsumennya. Betul. Jadi sebenarnya ujung-ujungnya kalau bicara mengenai loyalitas kan sebenarnya ujung-ujungnya selain dari the brand itself, tapi juga dari orang yang jaga, yang si salesman ini. Makanya salesman ini kita sangat-sangat siapkan dengan segala macam ini semuanya, supaya terutama kayak pembeli-pembeli cewek tadi itu ya, yang ibu-ibu, para perempuan, Bu, nanti isinya pakai RON 90, bensinnya ini, servis 10.000. Apalagi sekarang udah di mobil tuh dia kan muncul service due in 14 hari. Ini. Yeah. Nah, gitu kan, tinggal bawa ke bengkel. Nah, gitu. Okay. Mereka lebih melihat itu. Karena gini, tipikalnya saya secara psikologik umum. Kalau pembeli cowok, mereka tuh yang lebih, karena udah terbawa, apalagi sumuran saya nih, ya, udah terbawa. Oh, otomotif pasti cowok, mesin ini. Mereka merasa lebih asyik dengan, kalau saya bisa kompleks ini, mesinnya ini, itu. Tapi kalau cewek kan nggak begitu ya, walaupun bukannya sebenarnya nggak ada, lebih nggak begitu. Maka yang mereka lihat adalah tadi bicara mengenai reputasi, ya, dan bicara mengenai safety dan kawan-kawan. Nah, reputasi ini menjadi salah satu penentu bagi mereka untuk menentukan satu brand. Apakah mobilnya misalnya terkenal tukang suka rusak, breakdown gitu kan. Because menurut saya sekarang mobil zaman sekarang semua udah sangat reliable sih, nggak ada yang breakdown sih sekarang. Udah lebih reliable ya Pak? Dan reliable sih mobil sekarang. Kedua, apakah misalnya networknya ada di mana-mana dan bagus gitu kan. Jangan sampai saya kalau beli mobil servisnya susah gitu kan. Apalagi kan kalau yang namanya tadi Mas bilang, kalau bicara mitos, ibu-ibu atau para perempuan yang takut masalah teknis gitu kan, tentunya wah saya tinggal di sini tapi saya nggak punya ada dealer networknya nih, susah nih, lebih repot nih gitu kan. Nah kalau cowok mungkin lebih seneng,
oh iya entar saya bawa ke sana, bawa ke sini gitu kan. Kalau cewek nggak seperti itu. Lebih kepraktisan tadi. Lebih ke praktikal. Biasanya kalau cewek-cewek itu lebih ke praktikal. Ini yang pengalaman saya secara umum lebih praktikal. Makanya tadi reputasi itu lebih sangat-sangat penting menurut saya. Makanya itu build reputation itu kan hanya bisa dibuktikan dengan waktu gitu kan. Bukan cuma sekedar jargon-jargon apa namanya, saya hebat, saya murah, saya apa, tapi terus-terusan konsisten dan persistence dan harus terbukti dengan waktu. Nah itu sangat-sangat dilihat sih Mas. Nah sebenarnya kalau dibilang impulsif, tentu bicara mengenai kata-kata impulsif itu hubungannya biasanya dengan tadi reputasi dan juga bicara atau mengenai brand, the brand itself, dan juga bicara mengenai the design. Desain. Gitu. Wah saya melihat mobil ini kok cantik sekali gitu ya, bla bla bla. Tapi ada sih mobil yang sejenis mungkin sekian puluh juta lebih murah, dealernya lebih banyak, ya kan? Atau mungkin memberikan pelayanan yang lebih gimana, atau mungkin lebih lama. Tapi ini kok, ini juga bukan merek abal-abal sih, bagus juga, gitu kan? Dan juga bukan satu yang merek yang dealernya sekian banyak, gitu kan? Tapi dia juga desainnya menarik, apa segala macam. Bisa dikatakan iya, tapi kalau hanya untuk wanita, saya nggak setuju kok. Kesannya kayak diskriminasi gitu loh. Stereotip ya? Iya nggak mau. Saya nggak mau membawa ke arah ke sana gitu. Tapi secara umum bahwa desain dan brand itu bisa membuat orang tuh ada rasa, pokoknya saya suka brand yang ini deh. Gitu. Karena dia memang terkenal desainnya bagus dan reputasinya dan brand juga terkenal gitu kan. Nggak lagi melihat, oh harga sekian, oh dealer network sekian, nggak, atau resale value, resale value itu kan sangat rasional kan? Iya. Ya, nggak. Mereka nggak lihat itu Pak ya? Udah, sekarang udah mulai, karena di Indonesia terutama kita udah lebih dewasa, udah lebih tahu kita mau apa. Orang kan sekarang nggak harus selalu bicara, makan itu harus ada nasi, ada ini, enggak loh Pak, sekarang makan itu bisa kentang kok. Sekarang bisa bakmi kok, sekarang bisa apa kok. Mungkin kalau 20-30 years ago, makan tuh harus ada nasi ini. Enggak juga kok sekarang. Mobil itu harus yang warna silver, enggak loh. Sekarang mobil enggak. Di Mazda catatan aja warna merah kita malah yang terlaku Mas. Dan resale value-nya paling tinggi. Ya, paling tinggi warna merah kita. Jadi mitos-mitos itu sekarang udah nggak ada. Kenapa? Karena masyarakat di Indonesia udah lebih pintar. Mereka udah bisa menentukan saya maunya ini, dan arus informasi dari luar negeri, dari mana-mana, Amerika, Eropa, apa segala macam. Cuman hitungan detik udah bisa langsung kita dapat seperti itu. Itu sih kalau saya bilang. Oke, thank you Pak Riki. Ada yang mau disampaikan lagi Pak? Cukup. Terima kasih Pak Riki. Thank you ya. Thank you Pak. Terima kasih.